paspor hilang pasti ditahan dan dideportasi. Yang saya jelaskan haji dulu, Mas. Haji dulu. Jadi untuk haji tahun 2025 ini kebetulan Wonosobo untuk kuota yang diberikan adalah 932 jamaah haji. Nah, kemudian dari 932 itu ada 7 petugas PAD, kemudian ada termasuk tugas dari petugas kesehatan. Dari yang bertugas atau dari yang jamaah haji 932 itu ada lansia di mana lansia yang mengajukan ini ada sejumlah 118. Nah, dari 118 yang mengajukan lansia dari pendampingan maupun penggabungan, ini yang lolos secara administrasi itu 114. Kemudian dari yang 114 lolos administrasi itu yang istitoah dan melunasi itu 110. Berarti masih sisa cadangan 4. Itu calon jamaah kita untuk yang Wonosobo, dan saat ini Wonosobo kebetulan masih menunggu pembagian kloter hari ini. Ini masih ditunggu. Tapi informasinya bahwa Wonosobo itu berangkatnya masuk dalam kelompok terbang gelombang 2. Gelombang 2 ya, Pak? Gelombang 2. Jadi nanti estimasi keberangkatan kisaran tanggal 25, 26, 27 antara sekitar itu. Itu usia haji itu. Kalau untuk kuotanya dari tahun sebelumnya berarti naik signifikan? Kalau kuota dari tahun sebelumnya naik, karena kuota sebelumnya itu 749, tahun ini 932, dan ini kayaknya nanti masih ada semacam kayak penambahan. Bagaimana itu, Pak? Penambahan dari secara nasional kan belum ada, itu baru kuota yang murni itu. Nah, hanya saja dari 932 itu yang berangkat itu kita itu masih ada cadangan. Karena kemarin Wonosobo itu tidak bisa melunasi 100%. Sehingga diisi oleh jamaah cadangan. Sementara ini yang belakangan ini malah justru jamaah cadangan itu harus exit dari data manifest haji. Karena harus diutamakan yang reguler dulu. Jadi nanti kan ini kan pelunasan masih sampai dengan tanggal 25, sehingga masih ada waktu. Jadi kemarin yang reguler itu kan belum total, mestinya kan 932 itu kan diisi oleh reguler dulu. Tapi karena reguler kemarin pada pelunasan pertama belum komplit, maka doya-oya yang cadangan. Nah, setelah cadangan melunasi istitoah, malah sekarang yang cadangan harus exit. Ya kita ikuti saja. Berarti setiap tahun pasti ada cadangan ya, Pak? Pasti ada cadangan. Ada cadangan. Itu jumlahnya bertambah terus atau bagaimana, Pak? Kalau haji per tahun itu kan keberangkatan tergantung yang Mas. Pendaftar saat itu. Jadi yang daftar berangkat tahun ini kira-kira daftaran kisaran tahun 2012 akhir dan 2013. Itu yang diberangkatkan sekarang. Kebetulan waktu itu kan banyak. Dan waktu itu termasuk mengapa Wonosobo banyak? Karena waktu itu banyak istilahnya jamaah haji talangan. Talangan. Kalau terkait pelaksanaannya tahun ini dengan tahun sebelumnya ada perbedaan apa, Pak, kira-kira? Kalau pelaksanaan untuk tahun ini dengan tahun yang kemarin itu sebenarnya secara inti hampir sama. Hanya untuk tahun ini itu ada perbedaan satu pada saat pelaksanaan ibadah haji, karena tahun ini diberlakukan murur. Apa itu, Pak? Murur, Pak? Jadi murur itu adalah untuk mengurangi kepadatan di Musdalifah. Jadi kalau di Musdalifah itu mestinya kan seluruh jamaah haji ketika selesai wukuf itu ke Musdalifah itu mestinya harus mabit, semacam kayak tinggal sebentar lah di situ. Tapi karena banyak yang lansia, maka sekarang dengan pola murur. Jadi pola murur itu tidak mabit kemudian turun dari bis itu enggak, tapi hanya melintas. Tapi yang murur ini kan harus yang satu syaratnya lansia,
kemudian risti, risiko tinggi, dan satu disabilitas. Jadi kaum-kaum difabel ini nanti mendapatkan fasilitas murur, jadi biar lebih lancar. Dan murur diberangkatkan dahulu, itu yang disebut sebagai murur. Kalau terkait ini Bapak, jumlah petugas haji yang ikut berangkat itu tahun ini? Baik, kalau jumlah petugas haji yang berangkat itu sekarang malah mengalami penurunan. Mengalami penurunan jumlah. Tapi semoga ini Menteri kita lagi berusaha bagaimana agar penambahan kuota sehingga petugas tetap. Karena kalau sebelumnya itu kan petugas haji itu dalam satu kelompok terbang itu kan satu ketua kloter, satu pembimbing ibadah, kemudian satu dokter, 2 nakes. Nah untuk tahun ini itu hanya satu ketua kloter, satu pembimbing ibadah, dan sekarang dua ini nakes. Kalau dulu kan ada dokternya. Ada dokternya. Sekarang bisa dokter sama nakes atau mungkin nakes semua keduanya. Berarti itu petugasnya per pesawat ya Pak? Per pesawat, per kelompok terbang. Per kelompok terbang. Jamaah yang lansia itu berapa persen Pak? Kalau lansia estimasi antara 25 sampai 30%. Karena persoalan istilah lansia ini masih ada beberapa perbedaan. Lansia versi WHO, lansia versi haji. Nah kalau versi haji itu kan lansia itu sekarang yang diutamakan, yang mendapat prioritas lansia itu baru usianya 84. Oh 84. 84 yang baru mendapatkan rukhsah keringanan, berangkat dulu yang lansia. Tetapi kalau berdasarkan kesehatan kan yang namanya lansia itu kan mestinya usia 60 tahun. Itu gambarannya seperti itu. Kalau bicara tentang umur ini ya Pak, kalau jamaah yang paling muda dan paling tua itu berapa usianya untuk kira-kira? Untuk Wonosobo ini kebetulan untuk jamaah yang paling tua itu atas nama Pak Kadar bin Arso. Berapa usianya Pak? Usia cuma 91 tahun. Cuma 91. Cuma 91 tahun. Ya, kalau yang paling muda? Kalau yang paling muda itu usia 19 tahun. 19 tahun itu atas nama Saudara Firman Yoga Prayitno. 19 tahun. Jadi Pak bin Arso tadi 91, jadi dibalik. Oh dibalik ya? Yang tua 91, yang termuda 19. Daftar tunggu haji di Wonosobo untuk saat ini baru mencapai 32 tahun. Jadi kalau daftar sekarang nanti akan berangkat 32 tahun. Dan tahun ini termasuk tahun beruntung bagi Indonesia. Kenapa? Bahwa untuk negara-negara lain itu usia di atas 90 tahun sudah tidak boleh berhaji. Tidak boleh berangkat. Tapi Indonesia tahun ini termasuk 90 tahun aja masih diperbolehkan berangkat. Syaratnya yang paling penting istitoah. Istitoah. Kalau terkait pendaftaran Haji Plus, bagaimana di Wonosobo? Nilainya tinggi atau bagaimana? Kalau persoalan Haji Plus ini, kalau bicara persoalan Haji Plus ini nanti akan ketemu termasuk dengan umroh, Mas. Oh ya. Karena sudah 2 tahun ini Kemenak itu tidak ngurusi termasuk umroh. Jadi Haji Plus itu diselenggarakan oleh Biro. Oh Biro ya Pak? Biro Perjalanan Umroh. Haji dan umroh, biro perjalanan umroh. Jadi kantor Kemenak tidak melakukan ini biro. Nah untuk plus ini kan lebih pada biro, dan plus ini untuk yang tahun ini saya belum tahu ada berapa, karena biasanya kan kami diundang untuk keberangkatan, tapi sampai saat ini belum ada undangan keberangkatan. Biasanya tahun lalu yang bus ini kan ada 2 bis, kemarin ada 2 bis. Kalau berarti jumlah sekian ratus tadi itu berarti belum dengan yang Haji Plus ya? Itu reguler ansih, haji reguler. Karena untuk data dan proses itu untuk yang plus itu beda ya? Kemenak tidak ngurusi itu. Berarti jumlahnya belum tahu detailnya ya Pak? Belum detailnya. Jadi ini karena posisi lagi masih diundang di Kanwil itu tanggal 23, 24, 25. Itu termasuk penyusunan kloter, data manifest kloter itu. Penyusunan di tanggal 25 selesai. Tadi menarik Pak tentang terkait biro-biro haji itu. Pembinaannya bagaimana kalau dari Kemenak sendiri? Nah, biro haji itu sekarang pembinaannya langsung dari pusat. Oh dari pusat ya? Jadi daerah itu tidak punya kewenangan apa-apa. Karena ini kalau dilihat prosesinya, dulu ketika biro misalnya umroh, itu orang mau berangkat umroh daftarnya walaupun tetap via biro, tapi tetap via Kemenak. Jadi Kemenak yang ngecek, biro ini biro terdaftar enggak, biro resmi enggak, itu dulu lewat ini. Tapi udah 2 tahun ini untuk perjalanan umroh itu tidak difilter melalui Kemenak daerah.
Jadi langsung yang kemenak pusat. Sehingga ketika terjadi problem-problem, daerah tidak bisa bantu. Ya. Tidak bisa bantu. Contoh, ya paling banter juga menghubungi teman sebelah. Contoh tahun lalu ada teman yang umroh misalnya. Teman yang umroh tiba-tiba di situ paspornya itu hilang. Paspor hilang pasti ditahan dan dideportasi. Ya paling saya bantu itu. Tapi tetap ngasih bantuan, tapi dengan bantuan tapi saya paling kan akhirnya kan apa ya, ngontek temen yang ada di pusat. Iya. Koneksi ya Pak. Koneksi itu tidak secara langsung. Kalau jumlahnya Pak, biro di Wonosobo yang terdaftar itu kira-kira ada berapa? Biro Wonosobo setahu saya ada di Jalan Ayan ini ada BAS. Kemudian ada yang Queen Hatijah Pak ya, yang di Kertek. Kemudian ada Armina Reka, kemudian ada satu, ini yang di Wonosobo loh. Kalau yang tidak Wonosobo tapi memberangkatkan dari Wonosobo banyak dan saya tidak tahu. Contoh kemarin yang via Pondok Munggang itu kan berangkat sampai beratus-ratus itu, tapi via biro yang ada di Jawa Timur. Dan kami juga lepas, tidak berikan pendampingan, kontrol dan. Berarti kalau semisal umroh itu Pak, berarti Kemenak tidak punya data detailnya ya Pak? Umroh enggak, karena sekarang sudah tidak lewat sini. Jadi umroh, kemudian penyelenggaraan ibadah haji khusus yang haji plus itu kami tidak punya itu. Kalau antusiasme umroh, setahu saya ini 2 tahun ini termasuk booming Mas. Booming ya Pak? Booming Pak. Nah saya tahu dari mana, karena biasanya ketika ada biro-biro yang ada di daerah itu biasanya cenderung paling tidak itu paling sok ngabari. Atau kalau enggak biasanya kadang mau berangkat itu kita diundang. Kalau hitung-hitungan jamaah kecamatan itu tetap sampai saat ini yang paling banyak itu antara Kejajar dengan kota Pak. Kejajar, kota, Kertek. Itu yang mendominasi. Itu di antara 3 itu. Kejajar, kota, Kertek. Saya enggak tahu unsurnya apa, tapi cenderung itu yang besar. Daerah Kejajar, kota Kertek. Yang perlu diketahui oleh masyarakat, untuk tahun ini kan kebetulan kita itu masuk fase gelombang 2. Bahwa gelombang 2 itu adalah perjalanan hajinya itu berarti kalau saya lihat Wonosobo itu secara umum ngambil tamatuk Mas. Tamatuk. Jadi tamatuk itu kan karena kita gelombang 2. Jadi estimasi kita tuh berangkat dari daerah 3 hari. Nanti kemudian dalam selisih sekitar jadinya 2 minggu itu sudah kegiatan haji. Artinya nanti berarti 3 hari perjalanan, nanti kemudian sampai di Mekah. Di Mekah itu hanya paling banter sekitar seminggu 8 hari sudah langsung perjalanan haji. Dan ini yang penting dicatat bahwa rata-rata karena Wonosobo mengambil tamatuk, begitu sampai di Mekah itu harus dikontrol betul tentang keabsahan menjalankan hajinya itu, karena diawali dengan namanya umroh, padahal umrohnya umroh wajib karena haji tamattu. Ini kalau nanti umrohnya nanti pangapunten secara syar'i tidak terpenuhi, kasihan jamaah kita. Makanya saya tegaskan hati-hati, tahun ini adalah gelombang 2 dan sudah mepet. Dan rata-rata Wonosobo mengambil hajinya haji tamattu, sehingga harus betul-betul diprogram betul. Program unggulan Kemenak Wonosobo itu untuk saat ini adalah kami sedang mengedepankan, menguatkan penyuluh-penyuluh dalam rangka untuk satu, terutama dalam hal kerukunan. Jadi memang kerukunan itu sekarang menjadi hal yang boleh dikatakan sangat-sangat ikonik. Mengapa saya ngambil kerukunan dan melalui teman-teman penyuluh dan KUA? Karena Wonosobo itu tahun ini kebetulan indeks kerukunannya itu naik Mas, tahun ini Mas. Indeks kerukunannya naik? Indeks kerukunannya naik dan di atas rata-rata nasional. Ini berapa rata-ratanya Pak? Ini. Rata-ratanya berapa? Jadi untuk rata-rata nasional kan kisaran 76, 76-78. Nah Wonosobo tahun 2023 itu indeks kerukunnya pada posisi 81,39. Di tahun 2024 naik menjadi 83,59. Nah ini kan yang paling berat, kita kalau tidak segera inovasi itu nanti bisa indeks kerukunan turun kan, waduh bisa kena trilang nih. Enggak rukun Pak. Bisa kena trilang nih. Pokoknya tetap semangat, karena jurnalis itu merupakan bagian daripada unsur kemajuan pembangunan bangsa. Yes, makanya tetap semangat.